Selamat pagi kelas. Wow, semangat banget ya kalian. Ada yang gak hadir hari ini? Siapa? Nggak ada ya, oke. Berarti hadir semua. Jadi Bu nggak usah isi presensi ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, sebelum Ibu memulai materi kita pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang pernah melakukan negosiasi? Angkat tangan. Saya, Bu, saya. Ya, kamu, Angel? Kan kemarin tuh saya baru nemenin ibu saya belanja. Jadi saya melihat ibu saya sedang bernegosiasi sama penjualnya, Bu. Nah, di situ mereka sedang bernegosiasi tentang itu, Bu. Beli ikan, Bu. Kata ibu saya, harga ikannya kemahalan. Jadi ibu saya minta harganya diturunin sedikit, tapi penjualnya nggak mau, Bu. Baik, pada pagi hari ini materi yang ingin Ibu bawakan yaitu ada dua. Yang pertama, menganalisis isi struktur dan kebahasaan teks negosiasi, dan yang kedua yaitu mengkonstruksi teks negosiasi dengan memperhatikan isi struktur. Teks negosiasi adalah jenis teks yang berisi gambaran bentuk interaksi sosial antara pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam suatu persoalan. Negosiasi berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sangat berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar antara satu pihak dengan pihak yang lainnya untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Struktur dari negosiasi itu ada 5. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, pengajuan. Yang ketiga, penawaran. Yang keempat, persetujuan. Dan yang terakhir itu adalah penutup. Apa saja ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi? Ada yang tahu? Ya benar, itu adalah termasuk dari ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi. Oke, Ibu akan perjelas lagi. Oke, ciri kebahasaan teks negosiasi atau kaidah kebahasaan teks negosiasi yang pertama yaitu bahasanya bersifat persuasif, yaitu bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian seseorang. Contohnya, ketika kita menawarkan suatu barang, kita akan membujuk seseorang itu agar mereka tertarik dengan barang yang kita tawarkan. Contohnya itu, bagus itu Bu, cocok untuk Ibu pakai sendiri, apalagi ketika Ibu jalan-jalan, Ibu makin keren. Begitu contoh dari teks bersifat persuasif. Oke, ciri yang kedua yaitu kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu yaitu kalimat yang berisi tentang pernyataan. Sebagai contoh, kita sedang menawarkan kaos kepada teman kita, lalu teman kita memberikan pernyataan kepada kita, kualitas kaos ini apa setara dengan yang impor? Nah, itu adalah contoh dari kalimat deklaratif. Untuk ciri yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang sopan. Nah, bahasa yang sopan di sini supaya kedua belah pihak terjalin komunikasi yang baik untuk mendapatkan negosiasi yang baik juga. Yang keempat, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Sebagai contoh, coba ambilkan contoh kaos XL. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat memerintah. Nah, yang kelima itu menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Nah, di sini sering kita lakukan ketika kita sedang melakukan negosiasi. Sebagai contoh, bulan lalu harganya masih 50.000 loh, masa sekarang udah 60.000? Nah, itu adalah contoh dari kalimat yang bersifat
kontras. Baik, di sini Ibu mempunyai 7 kata. Yang pertama permintaan, yang kedua persetujuan, yang ketiga penawaran, yang keempat orientasi, yang kelima pembelian, yang keenam pemenuhan, dan yang terakhir penutup. Dari 7 kata ini, Ibu mau kalian susun menjadi suatu struktur teks negosiasi. Benar 4, 1, 6, 3, 2, 5, 7. Nah, sekian materi dari Ibu. Apa ada yang ingin bertanya? Angkat tangan, siapa yang mau bertanya? Oke, nggak ada yang bertanya, sepertinya paham ya. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.